Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membuat script atau source code berdasarkan studi kasus 2 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, saya keluarkan saja. Berarti yang pertama adalah kita membuat kelas login terlebih dahulu. Nah, kita buat pada package-nya, misalkan kasus underscore 2. Kemudian ada kelas kelas login. Oke, kalau sudah kita buat kerangka berdasarkan diagram yang sudah kita buat. Yang pertama ada deklarasi, kemudian konstruktor, ada setter, dan getter. Oke, deklarasinya tadi ada dua, yaitu string username dan password. Karena minus berarti private string username, password. Kemudian mendeklarasikan konstruktor. Tadi ada dua konstruktor, yaitu login tanpa parameter, kemudian login dengan parameter. Login tanpa parameter. Nah, ini bisa langsung login atau ditambahkan public. Ya, yang menandakan ini tadi kan plus, berarti dia public, boleh. Atau langsung login juga, nggak masalah. Nah, di konstruktor pertama, dia tanpa parameter dan mengset nilai username dan password, yaitu username admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja username sama dengan admin, kemudian titik koma, password sama dengan, karena string berarti dia harus petik 2 meskipun angka ya. Nah, kemudian konstruktor kedua, public login, ada parameternya string username dan string password. Nah, kemudian, di sini mengset atau merubah nilai username dan password, berarti menggunakan this dot. Nah, username sama dengan username. Ingat kalau namanya sama berarti pakai this, kalau misalkan berbeda tidak perlu pakai this seperti yang sudah dijelaskan pada video studi kasus pertama. Password. Oke, sudah. Titik koma. Kita cek. Nah, ini adalah yang berwarna kuning. Nah, ini yang berwarna kuning juga yang sudah saya klik. Nah, penggunaan keyword this ini mengacu pada variabel yang dideklarasikan pada kelas login. Ya, ingat ini. Nah, ini username sama semuanya, makanya menggunakan this. Kemudian kalau sudah konstruktor, baru metode setternya. Nah, metode setter berarti setter. Saya enter. Oke, public void. Ingat ya, kalau setter dia tidak ada return value-nya. Set username dalam kurung string username, kurung kural buka, kurung kural tutup. This ya, username sama dengan username. Ya, setter. Ini untuk ngeset yang username. Sekarang ngeset yang password sama public void. Set password string password this. Password sama dengan password. Oke, sudah. Sekarang ke getter. Nah, getter ini bertujuan untuk mengambil nilai dari variabel pada kelas login yang nantinya akan kita kembalikan ke dalam kelas utama. Nah, kalau getter berarti ada return value-nya. Ya, public tipe datanya string, get
username kurung buka tanpa parameter, baru return siapa? Return username. Ya. Kemudian berarti passwordnya juga sama, public string get password kurung buka kurung tutup. Nah, return password. Oke, kalau sudah pada kelas login, kita save. Nah, yang pertama deklarasi, kemudian konstruktor tanpa parameter dengan mendefault username-nya admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian konstruktor login dengan parameter, kemudian setter dan getter. Selanjutnya adalah kelas utamanya. Kelas utama. Oke, kelas utama seperti biasa berarti public static void main. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa diberi, karena ini tadi inputan ya, berarti import kita perlu import dulu Java io bintang, berarti menandakan semua akan diimport. Jangan lupa diberi diberi terus exception. Nah, baru di sini buffered reader. Nah, sama dengan sebelumnya, br new buffered reader. New input stream reader dalam kurung system.in titik koma. Oke, kalau sudah, yang pastinya kerangkanya ada instance of class, kemudian ada menunya seperti apa, kemudian input, nah baru proses plus output. Oke, yang pertama kita sudah membuat memanggil library untuk inputan, yaitu buffered reader dengan mengimport java.io.bintang. Sekarang kita membuat instance of class-nya. Jadi ini adalah sebuah objek yang bertipe kelas login. Nah, seperti biasa, tadi kelasnya apa? Login. Misalnya ada 2 user, tadi kan ada 2 konstruktor ya, konstruktor tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter. Berarti kita perlu memanggil 2. Nah, misalkan user 1 ini adalah konstruktor yang tanpa parameter. Nah, ini masih sama, objek user kedua adalah konstruktor dengan parameter. Nah, karena ini nanti berupa inputan, nah kita kasih petik 2 dulu. Kita kosongin dulu karena nantinya ini adalah inputan. Oke, kalau sudah, untuk instance of class-nya sudah nih, sampai di sini saja. Kemudian membuat menunya. Menunya di sini, misalnya kita beri menu seperti ini. System.out.println. Misalkan hanya garis-garis gini aja. Menu login misalnya kita beri nama menu login. Misalnya ini adalah satu login admin. Nah, yang kedua adalah misalkan 2 ubah password admin. Yang ketiga adalah buat user. Kemudian yang keempat adalah lihat
data user. Yang kelima adalah, nah misalkan kelima adalah keluar, nah, baru. Oke, ini adalah menunya. Kemudian, karena ada apa namanya, line 24 sampai 31 ini berarti kan ketika kita tidak menginginkan keluar, dia akan looping terus ya. Menunya akan muncul terus. Berarti diperlukan apa di sini? Perlu adanya perulangan. Nah, di sini saya menggunakan while ya. Ini konsepnya hampir sama dengan di semua pemrograman, konsep perulangan dan percabangan sama, yang membedakan hanya bahasanya saja. Bahasa C, kemudian bahasa Java, eh, kemudian bahasa Python itu hampir mirip semuanya. Tapi konsepnya adalah sama. Oke, untuk menu seperti ini sekarang di inputnya. Berarti di inputnya kita perlu system.out.println, misalkan masukkan pilihan seperti ini, misalkan integer, jangan lupa kita deklarasikan dulu integer pilih, integer, oke, integer dot parseIn. Nah, kenapa kita perlu mengconvert lah istilahnya ya, karena pada buffer reader ini yang dibaca adalah string. Kalau misalkan integer atau double, kita perlu mengconvert lah istilahnya ya menjadi, misalkan kalau integer ya integer, kalau double ya double. Oke, sudah ini untuk inputan. Kemudian kita beri switch case ya. Tadi kan saya bilang bahwa ini kalau kita nggak ngeklikkan atau memasukkan nilai angka 5, berarti menu tersebut akan muncul terus gitu ya, karena ada perulangan di dalamnya. Berarti kita harus menambahkan switch case atau while boleh, monggo. Nah, di sini switch pilih. Ya, kenapa menggunakan pilih? Karena nanti karena nantinya ketika kita masukkan 1 dia ke login, 2 ubah password dan seterusnya. Oke, jika pilih 1, saya ke ataskan, case 1 titik 2, bukan titik koma ya, tapi titik 2, kemudian ingat break, gitu kan rumusnya ya. Kemudian berarti di sini isi pilihan bernilai 1 ketika dijalankan ya. Berarti sama kasusnya untuk case 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentar. Oke, berarti di sini 2. Nah, saya mau kasih. Oke. Di sini 2, di sini 2. Oke, kita biarkan dulu. Oke, berarti di sini 3, di sini 4, di sini 5. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, karena 5 adalah default, 5 adalah keluar gitu ya, hanya pilihannya sampai 5, berarti bukan case dan break di case 5, tapi menggunakan default. Default ya, masih ingat ya, switch case default. Kalau di if else kan if else. Tapi kalau di switch case switch case default. Selain itu menggunakan default. Nah, ini bukan jika pilihan 5, berarti jika pilihan selain 1, 2, 3, 4 ya, maka misalkan bukan break tapi keluar otomatis. Nah, berarti system dot
seed 0. Nah, oke, saya ulang ya. Berarti ketika kita menginputkan 1, berarti login admin, 2 ubah password admin, 3 buat user, 4 lihat data user. Ketika inputannya selain 1, 2, 3, 4, ya, misalkan 5, 6, 7, maka dia bukan break gitu ya, tapi dia akan keluar secara otomatis. Keluar secara otomatis. Oke, kemudian kalau sudah kita isi, nah di sini pada case 1, nah, berarti kan case 1 adalah masukkan username ya kalau nggak salah, berarti perlu sistem out dan print learn, misalkan masukkan username ya. Kita lihat di atas, yang pertama adalah login admin, berarti perlu memasukkan username dan password. Kemudian string, misalkan my user sama dengan, nah karena string langsung aja br.readline. Sama untuk password, berarti ini password, berarti ini string my PSS misalnya. Kemudian kita beri enter, berarti system.out.println. Oke, nah baru dicek apakah username dan password yang diinputkan sesuai dengan isi data user dan password pada kelas login. Tadi kan sudah di default username-nya admin dan passwordnya username. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cek apakah username dan password sesuai. Nah, berarti if ya my user dot equals ya sama dengan siapa? Yang ada di user 1 get username ya kan? Dan my password dot equals sama dengan siapa? User 1 dot get password. Maka system.out.println login sukses. Login sukses. Nah, selain itu, misalkan nggak sama, berarti login gagal ya. Login gagal. Kita break. Nah, breaknya kan ngikutin yang case. Oke, itu yang case pertama. Case yang kedua tadi adalah ubah password admin. Oke, berarti saya kopas aja. Oh, jangan deh. Case 2. Berarti kita harus kita harus memasukkan password lama string out password misalnya sama dengan br.readline titik koma, nah password baru misalkan ini new password. Oke, sudah, kita beri enter, kopas saja biar cepat. Kemudian if old password equals sama dengan ya user 1 dot get password, maka user 1 dot
set. Nah, ini baru dia ngeset passwordnya menjadi new password. Benar ya. Kemudian baru menampilkan system.out.println password berhasil dirubah. Oke, else kita kopas saja. Selain itu berarti Anda misalnya Anda salah memasukkan password lama. Oke, itu untuk case kedua. Case ketiga adalah membuat user. Berarti kita baru meng-create usernya. Oke, case 3 saya kopas aja Oke. Case 3. Nah, di sini bukan string my user tapi string create user, kemudian masukkan password, berarti sini string create password. Nah, kemudian baru di sini case ketiga ini kan tadi adalah membuat user. Nah, berarti setelah masukkan username dan memasukkan password, baru ke user 2, objek user 2-nya dipanggil sama dengan new login. Nah, yang parameter username berarti diganti dengan create user. Nah, yang password berarti diganti dengan create password titik koma. Kita beri enter. Nah, baru misalkan ada pemberitahuan user telah berhasil dibuat. Oke, kalau sudah, case keempat yaitu tadi melihat data user. Ya, melihat data user. Oke, kita beri menu dulu. System out println kita beri benar ya. Oke, system out println data user misalnya user 1, kemudian username-nya apa. Berarti dia memanggil objek pada user 1 yang dipanggil adalah get username-nya. Berarti sama, tapi yang beda adalah di sini berarti P gede ya, password ini juga U gede. Nah, ini bukan password. Bener nggak? Kenapa nih? Ini kurang 1. Oke. Kemudian kita beri enter. Kemudian user 2 kita kopas saja. Nah, user 2 berarti pada objek user 2. Ya, tinggal dirubah saja di sini user 2. Baru kita oke, selesai. Nah, selanjutnya kalau sudah untuk pilihan selain 1, 2, 3, 4 kan dia keluar secara otomatis. Kita coba run file. Kita tunggu. Nah, misalkan 1 login admin username admin 1, 2, 3, 4, 5. Login sukses ya. Ini belum ada. Kenapa dia langsung selesai? Karena belum ada perulangan di dalamnya, belum ada while di dalamnya. Untuk ubah password admin misalnya kita run lagi 2, password lamanya kan password lama 1, 2, 3, 4, 5.
kemudian password barunya misalkan 331221 misalnya. Nah, password berhasil dirubah dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu penyelesaian studi kasus yang kedua yaitu tentang konstruktor. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.